Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin dari DKI Jakarta kembali dihujat oleh netizen, di mana Wakil Gubernur Rano Karno kembali dihujat karena mengatakan bahwa persoalan banjir itu adalah keputusan dari Tuhan. Saya rasa pemimpin Jakarta akhir-akhir ini sangat kocak. Lain lagi dengan pemimpin sebelumnya, si Abah, si Unta Yaman ya mengatakan bahwa angin tak berKTP dan sebagainya. Banyak hal-hal yang nyeleneh yang disampaikan oleh pemimpin sebelumnya. Dan itu pula yang diturunkan kepada seorang Rano Karno yang juga nyeleneh dalam menjawab hal-hal tersebut. Alih-alih mendapatkan perhatian dari masyarakat, justru mereka mendapatkan hujatan-hujatan dari masyarakat dengan perkataan-perkataan mereka ini. Bukannya berusaha mencari solusi, justru mereka bisa dikatakan menyalahkan dan melimpahkan segala hal yang terjadi di Jakarta kepada Sang Pencipta. Ini sungguh tidak masuk akal. Apalagi kan posisi mereka sebagai seorang pemimpin, seharusnya mereka berusaha mencari jalan keluar untuk rakyatnya, bukan malah menyalahkan Sang Pencipta. Bisa-bisanya orang-orang seperti ini justru menyalahkan Sang Pencipta ya. Saya rasa memang seorang Rano Karno ini tidak tepatlah menjadi seorang wakil gubernur memimpin suatu daerah. Lebih tepatnya dia menjadi seorang aktor saja, menjadi artis sinetron saja itu sudah lebih cukup. Atau mundur saja dari jabatannya ketika memang dia tidak mampu menjawab hal-hal seperti ini saja. Dia menjawab secara amburadul, menjawab secara asal-asalan, asal menjawab saja. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Tolong perhatikan kami Pak, warga Bantaran Ciliwung Pak. Bertahun-tahun Pak, anggaran DKI sangat besar Pak. Masa dengan satu masalah banjir saja tidak pernah teratasi Pak. Kenapa kita tahu informasi ini? Cuman memang masalah curah hujan itu semua keputusan Tuhan. Bang Rano, gak usah nyalain Tuhan lah, tapi ikhtiar aja, gak usah nyalain Tuhan. Gimana sih? Mudah-mudahan gak tenggelam ya. Malah pose depan kamera. Cepet pak, ambil solusi, cepet tanggap lah, tapi tenang. Ada Bang Dul, tapi dia kan mau ngerukut. Aman pak, aman, dijamin. Jakarta bebas banjir. Semangat pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, yang dari Depok, yang dari Bogor saya sampai. Hari ini pukul 7 pagi di dalam rumah saya di RT 4 W6 Kelurahan Cililitan, dan bersuka cita dengan datangnya banjir, dan kemungkinan air akan terus menaik sampai pukul 9. Nggak tahu, mungkin sekarang sudah selesai, nanti pukul 9 nggak tahu sampai semana. Kepada Bapak Gubernur terpilih, kepada Bapak Wakil Gubernur terpilih, dan kepada 112 atau 102 anggota Dewan, tolong perhatikan kami Pak, warga Bantaran Ciliwung Pak. Bertahun-tahun Pak, anggaran DKI sangat besar Pak. Masa dengan satu masalah banjir saja tidak pernah teratasi Pak. Mohon Pak bantuannya Pak. Terima kasih. Sahur. Seperti kata abang sudah bilang, ada video-video yang dipersiapkan ketika nanti Hasto masuk akan dibongkar, ya kan, kasus-kasus dan apa yang dibalik
peristiwa politik hukum yang terjadi. Waktu diwawancara di podcast senior kita Bang Akbar Faisal, Mas Hasto udah keluarkan satu poin, yaitu apa namanya KPK. Soal Jokowi lah yang meminta KPK mentersangkakan Anies. Itu waktu di podcast Akbar Faisal, dan ya orang-orang nggak terlalu bikin gejolak karena kata banyak sekali orang apa yang baru dari itu kan, itu udah laporan Tempo dan segala macam, udah banyak yang mengulas itu. Nah ini ada yang kedua Bang, ini video yang kedua yang mungkin Abang perlu lihat juga. Oke Bang, itu tadi kita sudah dengar ada sumpah demi Tuhannya dan menunjukkan biaya operasi politiknya berapa Pak tadi Pak? 3 juta US dollar. Betul. Ini yang mana? Yang waktu Firly terpilih. Nah, ya ini revisi undang-undang KPK yang kemudian setelah revisi ini terbentuklah KPK baru yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Abang kan waktu itu Komisi 3. Gini. Abang nih menerima aja yang 3 juta dolar Dengar nih dulu, sebagai dengar anggota dulu, DPR. dengar dulu. Komisi 3 Bos. Dengar. Iya Bang ya, Abang waktu itu. Oh, dengar dulu. Iya. Kasih lihat Iya kan? komentar Bang. Jadi Jadi- video yang menggelegar katanya, bahaya. Jadi saya itu anggota Komisi 6. Nah, Ya kan? BUMN dong. BUMN. Paten juga Bang. Tiba-tiba saya diminta masuk ke Komisi 3. Ya kan? Ya. Oke, saya pindah ke Komisi 3. Nah, waktu saya masuk ke Komisi 3, ini proses sudah berjalan nih. Sudah mau sampai di ujung. Ya. Nah, tapi beberapa yang fit and proper test saya ikut. Oke. Ya kan? Karena kawan kita juga kan ketua panselnya itu kan Hendardi. Bukan. Hendardi mah Hendardi anggota pansel. Ketua panselnya tuh Harkristuti Ah, ya, Profesor Prof Tuti. Ya, tapi si Hendardi kan anggota. Nah, jadi ini pernyataan Hasto ini aneh banget. Saya tahu betul dalam proses ini leading itu PDIP. Yang leading itu di dalam proses menggolkan Firly, proses revisi undang-undang KPK, menterinya dari PDIP, dan yang leading itu PDIP. Menteri di PDIP maksudnya Menkumham, Menkumham kan? Profesor Lauli. Ya kan, Lauli yang datang ke DPR, dan mereka happy semua kan? Jadi apa yang salah? Jokowi katanya ini adalah Jokowi yang karena ini adalah revisi undang KPK adalah instrumen memperlemah KPK dan itu perintah dari Jokowi. Sabar Bang. Itu kan Hasto. Buktinya kan yang namanya Loli sebagai orang yang langsung bertanggung jawab. Kita belum dengar komentarnya. Bener nggak dia ada Hasto ngapain? Nggak ada hubungannya Hasto ini dengan Sekjen partai ya Pak. Sekjen Bang. Iya sekjen, tapi kan ini menteri. Yang membawa ini kan ke DPR bukan sekjen. Yang membawa ini rancangan ini kan menteri. Gitu loh. Kalau saya nggak salah, yang ini semula menjadi inisiatif pemerintah, berubah di tengah jalan menjadi inisiatif DPR. Betul. Ya. Ini Ya masih kan? nih anggota Komisi 3 masih cari-cari Bos. Ada Mas Hinton Pasaribu, ada Fahri Hamzah waktu itu Bang ya. Ya, tapi Pak Hari jarang datang lah. Iya, tapi kan ini revisi ini kan Fahri kan ada juga di Komisi 3 rame-rame. Nah, Vokal jadi juga waktu itu. Jadi kalau saya lihat yang leading betul memimpin semua ini kan PDIP. Tapi ini menurut pengakuan beliau ini operasinya 3 juta dolar. Kita nggak lihat uangnya itu dari mana. Abang Komisi 3 waktu itu kan? Pas Saya lagi revisi undang-undang istilahnya KPK, kita ini ada apa ya? BKO. BKU. BKU biasa tuh kita nggak lihat apa-apa. Oh gitu. Apalagi di ujung ketika fit and proper test, kemudian menetapkan siapa yang kita pilih untuk. Nah ini dalam rapat kecil pun PDIP yang leading. Jadi kok sekarang jadi gini lah ya. Oke, sebagai presiden katakanlah ada instruksi ke kita bayangkanlah seperti itu kepada menteri. Menteri sampaikan ini ke DPR. Ya. Kalau memang pada saat itu di PDIP nggak setuju seperti cerita Hasto, ya jangan terlibat dong, jangan lead di dalam case ini. Nah jadi jangan ketika sudah ada kasus gini cuci tangan, ya kan?
Seolah-olah kita tidak ikut. Ya nggak bisa, gimana tidak ikut? Saya kan ada di situ. Iya kan? Nah itu bantahannya. Oh kalau pakai demi Tuhan demi apa boleh aja. Orang kan gampang aja. Lisannya demi Tuhan, hatinya menolak. Iya kan? Nah, gimana Mat? Nah, tapi Bang, maksudnya dengan dendangan Hasto ini ya Pak, ya Bang, yang menuduh Pak Jokowi sedemikian besarnya lah. Akhirnya ini tuduhan yang nggak main-main lah Bang. $3 juta untuk meluruskan operasi revisi UU KPK ini. Kira-kira Bang Gilvan, menurut bacaan Abang, pada akhirnya nanti PDIP ini di dinamika politik saat ini posisinya akan seperti apa Bang? Sekarang kan begini, $3 juta itu uangnya dari mana? Iya. Masuknya kepada siapa? Iya. Dibaginya kepada siapa? Kalau tuduhan dari Dari mana? mana? Kalau tuduhan aja, apalagi udah dalam penjara kita ini. Hayalan kita kemana-mana kan? Iya. Kita dalam sel, kondisi sempit. Nah, kan? Akhirnya pikiran, Kira video dibikin sebelum masuk penjara, Bang. oh itu cuma masuk penjara. Iyalah, maksudnya di penjara pakai rapi banget, paten banget kan. Nah. Iya, ini yang mungkin dibilang waktu itu oleh Ya, Koni. tapi kan artinya sudah mencapai puncaknya Iya. kebencian kepada Jokowi kan. Tapi masuk akal nggak, Bang? Apa informasinya Hasto ini masuk akal? Nggak masuk Bang? akal. Nggak masuk akal sama sekali. Nah, ini untuk melindungi dua anaknya yang Nah, ini tidak lama lagi akan jadi kepala daerah. Ya, Makanya dipreteli dulu nggak ada undang-undangnya, dilemahkan. hubungannya. Ini kan sekarang semua mau dikait-kaitkan. Ini Koni sama Hasto ini setali tiga uang. Kaitkan sana, kaitkan sini. Jago mengkait-kaitkan ini. Iya kan? Apa hubungannya kita revisi undang-undang dengan apa penggantian ke KPK itu memang harus diganti, masa waktunya sudah selesai, iya kan? Kalau revisi undang-undang pemilu masuk akal Bang. Tapi ini kan revisi undang-undang KPK yang dituduh Hasto. Lah mau ngapain? Iya kan? Toh kalau justru menurut saya lebih serem lagi. Revisi ini lebih dahsyat lagi sebenarnya. Kita memang mengatakan dulu, masa KPK nggak ada SP3? Gila lo, orang pasti bersalah kan nggak bisa. Hasto sendiri ini kan sekarang senang nih ada SP3 KPK. Masih ada peluang untuk kalau nggak lo seumur hidup lo di penjara. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.